Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Sarul Ramadan dengan NIM 1020 52 4053 dari kelas TI 0701. Di video ini saya akan membahas tentang Design of Radiation Therapy Problem, yaitu salah satu contoh kasus dalam mata kuliah penelitian operasional 1. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana metode linear programming atau pemrograman linear bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan di dunia medis. Lebih tepatnya untuk merancang terapi radiasi bagi pasien kanker. Oke, jadi di sini ada seorang pasien yang bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker yang cukup parah di area kantung kemih. Di sini untuk pengobatannya dokter memutuskan untuk menggunakan terapi radiasi. Jadi terapi radiasi ini bekerja dengan cara menembakkan sinar radiasi dari luar tubuh untuk menghancurkan sel kanker. Tapi tantangannya adalah sinar radiasi ini tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga dapat mengenai dan merusak jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mencari kombinasi dan intensitas sinar radiasi yang cukup kuat untuk membunuh sel kanker, tapi tidak terlalu besar agar jaringan sehat yang ada di sekitar tidak rusak. Jadi disinilah peran linear programming untuk membantu mencari kombinasi dosis sinar yang optimal. Tujuan dari model ini adalah untuk meminimalkan jumlah radiasi yang diserap oleh jaringan sehat. Ya, oke. Pada slide ini kita mulai menyusun model matematisnya. Misalnya X1 adalah dosis pada titik masuk untuk beam pertama dan X2 adalah dosis pada titik masuk untuk beam kedua. Satuan yang digunakan adalah kilorats. Oleh karena itu, fungsi objektifnya di sini ditulis sebagai Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Angka 0,4 dan 0,5 di sini menggambarkan seberapa besar radiasi dari masing-masing sinar yang mengenai jaringan sehat. Selanjutnya ada beberapa kendala atau batasan dosis. Yang pertama ada 0,3 X1 plus 0,1 X2 lebih kecil dari 7. Artinya dosis maksimum yang boleh diterima oleh jaringan tertentu tidak boleh lebih dari 7 kilorats. Oke, yang kedua 0,5 X1 plus 0,5 X1 sama dengan 6. Ini artinya dosis yang mengenai bagian tumor harus tepat sebesar 6 kilorats agar pengobatannya efektif. Dan yang ketiga ada 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih besar dari 6, yang artinya beberapa area juga harus mendapatkan dosis minimal 6 kilorats. Dan terakhir, karena dosis tidak bisa negatif, maka X1 dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi model inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk mencari kombinasi dosis sinar yang paling optimal bagi Mary. Oke, jadi supaya bisa diselesaikan dengan metode simplex, model ini harus diubah ke bentuk standar, artinya semua kendala diubah menjadi persamaan sama dengan. Untuk kendala pertama dengan
persamaan lebih kecil dari, kita menambahkan variabel select x3 untuk menunjukkan sisa kapasitas. Untuk kendala ketiga yang menunjukkan persamaan lebih besar dari, sama dengan kita tambahkan variabel surplus yaitu min x4 karena dia melebihi batas minimal. Jadi bentuk standarnya jadi seperti yang ada di slide. Oke, selanjutnya karena ada kendala yang sama dengan dan lebih besar dari atau sama dengan, kita tambahkan variabel artifisial untuk memulai perhitungan simplex, yaitu untuk persamaan yang kedua dan ketiga. Masing-masing kita tambahkan X5 dan X6 agar bisa membentuk basis awal, sehingga modelnya menjadi seperti berikut. Dan di sini Cj topi atau zero sama dengan Cj min Cb dalam konotik sama dengan 0,4 dikurang 0 M dan M dikali 0,3, 0,5 dan 0,6 sama dengan 0, 4 min 1,1 M. Dan begitu pula untuk X2 sampai dengan X6. Oke, untuk Z-nya sama dengan CB dikali konstanta sama dengan 0,m dikali 766. Nah, di iterasi kedua kita melakukan proses pivot, yaitu mengganti variabel basis agar nilai Z bisa semakin kecil. Setelah dihitung, terlihat bahwa nilai Z berkurang. Artinya kita sudah lebih dekat ke solusi optimal. Namun, pada iterasi ini masih ada elemen negatif di baris fungsi tujuan. Jadi kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Oke, pada iterasi ketiga semua nilai dari baris Z sudah positif. Itu artinya kita sudah mencapai solusi optimal. Dari perhitungannya diperoleh X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan nilai minimum Z sama dengan 4,8. Artinya dosis sinar pertama diberikan sebesar 7 kHz, sedangkan sinar kedua tidak digunakan sama sekali. Dengan kombinasi ini, total dosis yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kHz. Jadi terapi ini paling aman dan efektif untuk Mary. Oke, kesimpulannya dosis optimal pada terapi radiasi Mary adalah 12 kHz dari beam pertama dan 0 kHz dari beam kedua. Dengan kombinasi ini, dosis yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kHz. Ini adalah kombinasi yang paling aman dibandingkan kombinasi lainnya. Jadi model linear programming ini membantu untuk menentukan dosis paling efisien dan aman untuk pasien, yaitu Mary. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.